Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore. Perkenalkan, saya Titan Yogeswara, mahasiswa dari program studi manajemen Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai komponen dan tahapan dalam intelijen bisnis atau bisnis intelijen, yang merupakan salah satu topik penting dalam perkuliahan intelijen bisnis. Di era digital saat ini, organisasi menghasilkan data dalam jumlah yang sangat besar setiap harinya. Data tersebut berasal dari berbagai aktivitas seperti transaksi penjualan, pelayanan pelanggan, media sosial, sistem keuangan, hingga aktivitas operasional organisasi. Namun data yang banyak tidak akan memberikan manfaat apabila tidak diolah menjadi informasi yang berguna. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang mampu mengubah data menjadi informasi yang dapat mendukung pengambilan keputusan. Sistem tersebut dikenal dengan istilah bisnis intelijen atau intelijen bisnis. Pengertian dari intelijen bisnis itu sendiri adalah sekumpulan teknologi, metode atau aplikasi, dan proses yang digunakan untuk mengumpulkan, mengintegrasikan, mengolah, menganalisis, serta menyajikan data menjadi informasi yang bernilai bagi organisasi. Tujuan utama dari intelijen bisnis adalah membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih cepat, tepat, dan berbasis data. Melalui intelijen bisnis, organisasi dapat mengetahui kondisi yang telah terjadi di masa lalu, memahami situasi yang sedang berlangsung saat ini, serta memprediksi kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Dengan kata lain, intelijen bisnis berfungsi sebagai alat yang mengubah data menjadi pengetahuan dan pengetahuan menjadi keputusan. Komponen utama dari intelijen bisnis itu sendiri adalah terdapat beberapa komponen utama dalam intelijen bisnis yang saling terhubung satu sama lain. Komponen yang pertama adalah data warehouse atau gudang data. Pada data warehouse ini merupakan tempat penyimpanan data yang berasal dari berbagai sumber. Data yang tersimpan di dalamnya telah melalui proses pembersihan dan integrasi sehingga siap digunakan untuk kebutuhan analisis. Lalu pada komponen kedua adalah big data. Big data merupakan kumpulan data yang memiliki volume sangat besar, bergerak dengan kecepatan sangat tinggi, dan berasal dari berbagai sumber yang beragam. Contohnya adalah data transaksi online, media sosial, GPS, sensor, maupun aktivitas pengguna internet. Lalu ada komponen yang ketiga. Komponen yang ketiga itu adalah web scraping, yaitu adalah data yang diperoleh kemudian dapat digunakan sebagai bahan analisis untuk mendukung kebutuhan bisnis. Web scraping merupakan teknik pengambilan data dari berbagai situs web secara otomatis. Data yang diperoleh kemudian dapat digunakan sebagai bahan analisis untuk mendukung kebutuhan bisnis. Lalu pada komponen keempat adalah dashboard business intelligence. Dashboard merupakan tampilan visual yang menyajikan informasi penting dalam bentuk grafik, tabel, indikator, dan diagram. Dashboard memudahkan manajemen untuk memahami kondisi organisasi hanya dalam satu tampilan layar. Komponen kelima adalah reporting atau pelaporan. Pelaporan merupakan proses penyajian informasi kepada pengguna akhir dalam bentuk laporan yang mudah dipahami. Laporan tersebut dapat digunakan sebagai dasar evaluasi dan pengambilan keputusan. Pada pembahasan berikutnya kita akan mempelajari bagaimana hubungan antar komponen intelijen bisnis. Komponen-komponen tersebut tidak bekerja secara terpisah. Proses intelijen bisnis dimulai dari pengumpulan data yang berasal dari berbagai macam sumber internal maupun eksternal organisasi. Data yang telah terkumpul kemudian masuk ke dalam tahap integrasi melalui proses yang lebih dikenal dengan ETL atau extract, transform, dan load. Extract berarti mengambil data dari berbagai sumber. Transform berarti membersihkan data atau menyesuaikan format data agar seragam. Lalu load berarti memasukkan data yang telah diproses ke dalam data warehouse. Setelah tersimpan ke dalam data warehouse, data kemudian akan dianalisis menggunakan berbagai metode seperti OLAP atau Online Analytical Processing dan data mining. Hasil analisis selanjutnya itu akan disajikan melalui dashboard maupun laporan yang dapat digunakan oleh manajemen dalam mengambil keputusan. Pada pembahasan berikutnya kita akan membahas mengenai tahapan intelijen bisnis. Secara umum, terdapat beberapa tahapan dalam implementasi intelijen bisnis. Tahap pertama adalah pengumpulan data. Pada tahap ini, organisasi mengidentifikasi sumber data yang relevan dengan kebutuhan bisnis. Lalu pada tahap kedua adalah integrasi data. Data dari berbagai macam sumber itu digabungkan dan disesuaikan agar dapat digunakan secara bersama-sama. Lalu pada tahap ketiga adalah penyimpanan data. Data yang telah terintegrasi akan disimpan ke dalam data warehouse atau data mart. Lalu pada tahap keempat adalah pemrosesan atau analisis data.
Pada tahap ini akan dilakukan berbagai teknik analisis untuk menentukan pola, tren maupun informasi yang penting yang tersembunyi di dalam data tersebut. Pada tahap kelima itu adalah penyajian informasi. Informasi dari hasil analisis akan ditampilkan dalam bentuk dashboard, grafik maupun laporan sehingga mudah dipahami oleh pengguna. Lalu pada tahap terakhir adalah pengambilan keputusan. Manajemen akan menggunakan informasi tersebut sebagai dasar dalam menentukan strategi dan kebijakan organisasi. Contoh dari penerapan dari intelijen bisnis itu sendiri. Sebagai contoh, sebuah perusahaan retail memiliki ribuan transaksi setiap hari. Melalui sistem intelijen bisnis, perusahaan dapat mengetahui produk yang paling laris, wilayah dengan penjualan paling tinggi, perilaku pelanggan, serta tren permintaan pasar. Informasi tersebut dapat digunakan untuk menentukan strategi promosi, pengelolaan persediaan barang, hingga perencanaan penjualan di masa depan. Pada instansi pemerintah, intelijen bisnis juga dapat dimanfaatkan untuk memantau kinerja organisasi, mengukur capaian target, serta membantu proses perencanaan dan evaluasi kebijakan secara akurat. Nah, terakhir pada kesimpulannya, sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa intelijen bisnis merupakan salah satu sistem yang berperan penting dalam mengubah data menjadi informasi yang bernilai bagi organisasi. Komponen utama intelijen bisnis terdiri dari atas data warehouse, big data, web scraping, dashboard, dan reporting yang saling terhubung dalam suatu proses yang terintegrasi. Melalui tahap pengumpulan data, integrasi data, penyimpanan data, analisis data, penyajian informasi, hingga pengambilan keputusan, organisasi dapat memperoleh informasi yang akurat dan relevan untuk mendukung pencapaian tujuan bisnis. Oleh karena itu, penerapan intelijen bisnis menjadi kebutuhan penting bagi organisasi modern agar mampu bersaing dan mengambil keputusan secara efektif di tengah perkembangan teknologi dan data yang semakin pesat. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu semuanya dan teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.